Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Imam Al-Jauzi menceritakan ada orang ini berada di satu majelis. Dia mendengarkan tausiah. Di dalam ceramahnya Ustadz menyampaikan tentang keutamaan puasa bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Ya. Nah, waktu itu tanggal 9 Muharram, besoknya puasa Asyura. Nah, penceramah ini mengatakan bahwa keutamaan puasa Asyura itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Puasa Asyura itu keutamaannya sama dengan orang berpuasa 1 tahun penuh. Nah, keesokan harinya orang ini berpuasa. Subuhnya seperti biasa, sahur. Setelah sholat zuhur, dia berbuka. Dia katakan, alhamdulillah, aku sudah mendapatkan pahala 6 bulan berpuasa. Sah enggak puasa orang itu? Tak sah, karena puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampai maghrib baru buka. Diterima ke puasanya? Wallahu alam. Karena terima tak terima itu bukan urusan kita, itu hak Allah. Nah, masalah diterima tidaknya satu ibadah, ya. Kita lihat ibadah kita ini, ya. Tentu banyak sekali kekurangan. Ada tak khusyuknya, ada mungkin kurang dalam perkara toharanya, ya. Bacaan sholat, banyak kekurangan kita nih. Dan itu bisa menjadi penyebab tidak diterimanya amal, ya. Nah, syarat diterimanya amal, ulama banyak sekali menyimpulkan, tapi yang populer 2. Yang pertama, harus ada ilmunya. Yang kedua, harus ikhlas. Nah, jadi kalau amal tanpa ilmu ditolak. Amal tanpa keikhlasan tidak diterima oleh Allah. Nah, sekarang apakah orang yang paling alim lah, ya, pondok sampai puluhan tahun itu sudah pasti ibadatnya diterima? Belum tentu. Banyak kisah-kisah orang-orang ahli ibadah, alim ulama, ya. Dia didatangi malaikat seperti kisah Abu Hashim, ya, bahwa kata malaikat ibadatmu tidak diterima. Kenapa? Persoalan dengan tetangga, tidak ada kepedulian. Ada juga di Mekah ahli ibadah disiksa di dalam kubur karena memutuskan tali silaturahmi. Nah, banyak sebab yang bisa menyebabkan ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian, apakah ibadah orang awam, ya, sudah pasti tidak diterima oleh Allah? Belum tentu juga. Karena ada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seorang hamba itu di luar daripada kemampuannya. Contoh, nih ada 3 orang mu'alaf, ya, syahadat masuk Islam,
Setelah syahadat, masuk Islam, dia tanya, sekarang kewajiban saya apa? Kata Ustadz tuh, kewajiban kamu itu sama dengan kewajiban orang Islam. Nah, sehari semalam harus melaksanakan sholat. Aduh Ustadz, saya tak tahu nih. Bacaan-bacaannya saya tak tahu. Kata Pak Ustadz, kau ikut aja lah imam di belakang. Sholat di masjid. Imam berdiri, kau berdiri. Imam ruku, kau ruku. Imam sujud, kau sujud. Ketika dia sholat di masjid, dia bertiga tuh pas pula satu deretan lewat tikus. Besarnya tikus tuh, kata orang yang pertama tadi. Orang yang kedua kata, kalau sembahyang tak boleh ngomong. Yang ketiga katakan, untung aku tak ngomong. Sah tidak sholatnya? Tak sah, karena ngomong tadi, ya kan? Nah, tapi kalau menurut Allah bisa saja diterima, karena dia belum mengetahui apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa saha. Allah tidak bebankan seorang hamba itu melebihi daripada kemampuannya. Ya. Baca surah Al-Fatihah rukun, tapi hafalnya hanya sampai bismillah sampai alhamdulillah. Ya. Nah, oleh Allah itu bisa diterima, ya, karena batas kemampuan dia sampai di situ. Ya. Nah, jadi saya di sini, ya, bukan maksudnya untuk supaya kita ini jangan belajar. Tidak. Belajar ini adalah, menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kata Rasulullah, 2 rakaat sholat orang yang berilmu itu lebih Allah sukai daripada sholat 2 rakaat daripada sholat orang yang tidak berilmu, sekalipun dikerjakan seumur dunia. Ya, jauh sekali bandingannya. Ya. Maksud saya di sini agar jangan sampai pesimis gitu, Pak. Wah, saya ini banyak tak tahu apa-apa nih. Kalau saya sholat, mungkin sholat saya tak diterima, ya kan? Nah, salah. Anggapan seperti itu salah. Ya. Bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang hamba itu di luar daripada kemampuannya. Nah, kerjakan aja sesuai dengan kemampuan yang ada. Nanti sambil-sambillah belajar, ya. Nah, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah segala amal ibadahku ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Ya. Dan kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan menerima ibadah kita. Ya. Di akhirat itu kata Nabi ada orang soleh, ketika diperiksa ibadahnya, maka ibadahnya itu ternyata tak ada yang diterima oleh Allah. Dosanya pun tak ada yang diampuni oleh Allah. Nah, terus dia diputuskan masuk ke neraka. Dalam perjalanan ke neraka, dia berkata, ya Allah, waktu di dunia aku menyadari amal aku ini banyak sekali kekurangan kelemahannya. Aku bermohon kepada Engkau, ya, bahwa Engkau akan memohon agar Engkau menerima ibadahku ini dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan aku yakin Engkau akan mengabulkan doaku itu. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk masukkan dia ke dalam surga. Nah, dan tidak boleh pula kita begitu yakin benar dengan amal kita ini diterima, karena kita pikir, wah, amal aku ini udah bagus nih, udah sempurna nih, udah sesuai dengan syariat. Tak boleh juga. Kita harus di depan Allah harus merendah diri, merasa salah gitu ya. Nah, itu baik sangka dengan amal, ya. Merasa amal itu bagus, seharusnya kita baik sangka kepada Allah, ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah itu menerima ibadah kita dengan segala kelemahan dan kekurangan. Nah, jadi intinya jangan kita pesimis, ya. Lakukan ibadah, apalagi bulan Ramadan, ya. Untuk menyempurnakan puasa tuh tak mudah. Menjaga panca indrani dari perkara yang merusak
puasa kita tuh tidak mudah, sulit luar biasa. Tapi bukan berarti kita harus mundur atau acak-acakan kita puasa karena kita merasa tak mungkin bisa sempurna. Enggak, kita harus jalani puasa itu secara maksimal, mengikuti kadar kemampuan kita ya, maksimal. Nah, pada akhir Ramadan kita memohon kepada Allah ya, kau perlu dengan bercucuran air mata agar Allah ini menerima amal ibadah kita ini dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.